Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast, hanya di channel YouTube kesayangan kita, Maklumat ID, yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari terkait sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, dan juga kesehatan, yang kami kemas secara kritis namun solutif. Bersama saya Rista Erviana Giordano, dan tema kita kali ini adalah TBC di tengah kota. Mengapa masih banyak yang tak terdeteksi? Dan di studio Umsida telah hadir narasumber inspiratif kami dan juga kompeten tentunya. Beliau adalah Dr. Rengganis, Jenderal Jaminan Mutu Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau Umsida. Dan beliau ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran UNER, ilmu apa nih? Kedokteran tropis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana ini, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak Rista. Cantik sekali nih dokter hari ini, dokter. Memang apa sih, Dok, tipnya untuk merawat diri nih, Dok? Apa ya, Mbak ya? Sepertinya nggak ada yang khusus sih. Harus banyak minum air putih dan selalu bersyukur aja. Gitu ya. Okay. Ini glowing sekali. Efek nih sepertinya. Oh gitu. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya, Dok ya. Ya, sama-sama Mbak Rista. Ini kan kita bicara TBC ya, Dok ya. Okay. Indonesia ini peringkat kedua TBC ya, kasus TBC terbesar setelah India ini, dan setiap tahunnya ada 1 juta kasus setiap tahunnya loh, Dok. Ini menurut saya mengerikan sekali nih ya, Dok ya. Dan ini kan TBC itu kan identik dengan penyakit-penyakit yang dari masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat ke bawah ya, masyarakat miskin ekstrim gitu ya. Tapi sekarang ini kok malah di perkotaan ini banyak kasus TBC ini. Ini apa penyebabnya, Dok ya? Oke. Baik, jadi saya terangkan dari awal dulu. Jadi TBC ini adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, di mana dia itu penularannya melalui airborne. Jadi dia bukan hanya kayak influenza gitu ya, mungkin cepat nularnya tuh cepat, atau kita sekarang bertemu terus kemudian besoknya jenengan langsung kena flu atau seperti apa. Kalau TBC ini dia waktunya lama, intens dan lama. Jadi kita bisa tertular seperti itu. Kenapa di perkotaan yang mungkin kita mengira dengan masyarakat yang mungkin sosial ekonominya cenderung tinggi ya, itu malah justru lebih banyak gitu. Karena di perkotaan itu biasanya juga banyak karena kepadatan, pemukimannya itu juga akhirnya padat. Ada pemukiman pemukiman kumuh juga ya seperti itu, yang mungkin gangnya sempit, rumah-rumahnya itu yang jendelanya kurang, ventilasinya kurang, pencahayaannya kurang, di mana itu si kuman Mycobacterium tuberculosis itu senang banget tinggal di tempat-tempat seperti itu. Selain itu, untuk di perkotaan itu karena penduduknya yang terlalu tinggi atau padat, dengan kadang-kadang kita menggunakan fasilitas-fasilitas umum ya, seperti public transportation atau mungkin lift ya yang harus berdesak-desakan seperti itu. Dan kadang-kadang itu TBC itu juga kita nggak ngerti si pasien ini lagi sakit TB atau enggak seperti itu, dan dia bisa jadi sumber penularan juga. Menularnya yaitu tadi lewat saluran nafas atau dari droplet ya, Dok, bisa ya? Droplet atau dari hanya berbicara juga bisa. Kalau kita ketemu bicara sering intens gitu bisa seperti itu. Begitu. Selain itu kadang kesenjangan ekonomi ya, yang seperti itu tadi. Jadi kalau di kota itu kan yang kaya itu tampak kaya, yang miskin tampak miskin ya. Mereka yang miskin tuh kan biasanya ya seperti itu kan, maksudnya kesenjangan ekonomi. Akhirnya nutrisi itu juga bagi yang di perkotaan kan nggak semuanya ekonomi tinggi kan seperti itu. Jadi nutrisinya kurang, imunnya turun, akhirnya resiko terkena infeksi TBC lebih meningkat seperti itu. Yang rentang waktu yang lama itu berapa hari, Dok? Sebenarnya infeksinya ini untuk dia proses inkubasinya itu 2 minggu, bisa sampai 4 atau 6 minggu seperti itu. Aja, Dok. Biasanya nih ya orang kena TBC itu kan nggak terasa, Dok ya, kan nggak ada apa-apa karena memang rentan waktunya lama ini ya. Nah ini masyarakat awam, jangankan masyarakat awam, masyarakat terdidik aja udah nggak sadar kalau dia kena TBC itu kayak apa gejalanya. Nah ini apa ini, Dok, untuk mengetahui ini loh orang ini kena TBC atau aku ini kena TBC, ini apa sih gejalanya, biar itu untuk mengedukasi masyarakat kita, Dok. Jadi TBC itu kita nyebutnya ya, kalau di kita istilahnya adalah great imitator atau dia itu peniru. Hampir jadi gejalanya itu mirip dengan
gejala penyakit-penyakit lain gitu. Seperti ya mungkin yang simpel adalah batuk. Kadang kita ngira cuman hanya sekedar batuk biasa atau flu seperti biasa. Tapi kita harus selalu waspada jika batuknya itu lebih dari 2 minggu, disertai penurunan berat badan, kemudian demam, biasanya demam malam hari ya. Nggak harus yang demam tinggi, mungkin yang kayak meriang-meriang seperti itu, sudah 2 minggu, terus lemes. Apalagi kalau sudah sampai ada batuknya itu bisa kan batuk kering atau batuk berdahak. Tapi harus waspada juga kalau sampai ada darahnya. Nah, itu harus segera diobati atau harus segera periksa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas atau klinik seperti itu. Nafsu makan juga berkurang. Nafsu gitu. makan otomatis berkurang seperti itu. Kalau pada anak-anak akhirnya bisa penurunan berat badan seperti itu. Penurunan berat badan, tapi orang anak-anak yang kurang gizi juga gampang akhirnya kena TBC juga. Memang kompleks sih seperti itu. Ya, tapi itu ya Pak, untuk mencegahnya ini kan karena TBC ini ya benar sih sangat kompleks ya. Apalagi data dari Dinas Kesehatan Jawa Timur itu, di Jawa Timur itu ada 116 lebih orang terkena TBC. Ini bagaimana ini Dok untuk dari tanggapan dokter bagaimana harus pemerintah setempat ini untuk mengedukasi agar orang-orang ini atau masyarakat tidak terkena TBC karena memang ketidaktahuan mereka kan Dok. Jadi yang pertama itu Mbak, kita harus mengenali gejala TB. Tadi seperti yang saya sebutkan, batuk lama 2 minggu, penurunan berat badan, terus demam, lemes, seperti itu. Nah, itu kalau di pemerintah ada deteksi sudah dini atau istilahnya tos TB. Jadi temukan, obati sampai sembuh. Jadi harus sampai sembuh ya, biar dia tidak jadi sumber penularan. Karena kalau nggak sembuh nanti malah dia resisten terhadap obatnya. Nanti akan lebih sulit lagi, pengobatannya lebih lama lagi seperti itu. Karena mengulang Dok ya. Sekali lagi. lupa ngulang lagi. Iya benar. Jadi kalau misalnya ada keluhan batuk atau batuk lama dengan seperti itu, baik dia berdahak atau tidak berdahak, atau kalau misalnya sampai ada darahnya, harus segera periksa. Terus kita harus menjaga kebersihan lingkungan, terutama yang di kota besar. Kalau bisa mungkin kalau misalnya rumahnya tadi ventilasinya kurang atau sebagainya, mungkin bisa diberikan exhaust fan ya, jangan kipas angin aja. Jadi kalau kipas angin aja kan ya muter gitu ya. Kalau pakai exhaust fan kan dia bisa ventilasinya bagus, seperti itu mungkin ya. Kalau air purifier tuh bisa nggak ya Dok ya? Air purifier bisa juga sih, tapi kalau bisa usahakan sih kita itu mengurangi yang tertutup, ruang gitu terbuka gitu. Harus terbuka gitu, atau penggunaan AC tertutup jangan terlalu lama seperti itu. Kemudian selain itu kita harus menghilangkan stigma tentang TBC ya, karena kadang-kadang orang itu udah tahu kita kena TB nih gitu kan, so akhirnya dia malah takut kan takut berobat seperti itu. Padahal kalau nggak diobati nanti malah bikin nular kemana-mana seperti itu. Jadi itu tadi. Iya Mbak. Ya karena stigma masyarakat orang TB ini dijauhin, padahal kan enggak seperti itu juga gitu. Padahal kalau semakin ketahuan memang semakin segera bisa diobati. tertangani ya Dok ya dengan baik ya. Ini tuh mengedukasi masyarakat nih agar mereka tuh kadang-kadang ada yang banyak sih nggak kadang-kadang ya Dok ya. Itu mereka tuh malu kalau malah diobati malah ketahuan. Oh ini loh kena TBC, itu kadang-kadang malu. Dan ini parahnya perangkat dari komplek atau kampung setempat seperti RT RW itu malah disembunyikan dalam tanda kutip. Ini bagaimana ini Dok harus mengedukasi mereka, menurut dokter kayak apa sih? Kalau menurut saya sih enggak usah malu ya, karena ini TBC ini memang masalah bersama sih kalau menurut saya seperti itu. Dan saya rasa enggak lah kalau misalnya orang kena TBC, kalau saya mungkin kesehatan ya udahlah, karena nggak mungkin juga kontak 1-2 kali kena gitu kan, maksudnya kan perlu lama seperti itu. Dan sekarang untuk memang yang tracing itu juga memang penting sih, tracing. Kalau misalnya tadi di keluarganya tadi ada yang kena, maksudnya salah satu mungkin ini kena, kita harus tracing ke keluarga lainnya, terutama apalagi yang resiko tinggi seperti kita punya orang tua, anak kecil seperti itu gitu. Harus tracingnya harus itu ya? Tracingnya harus, terus ya pokoknya nggak usah lah kita berpikir negatif tentang TBC ini, karena sebenarnya perlu diingat lagi, TBC itu bisa sembuh kalau kita benar-benar pengobatan dengan tuntas. Ya Dok, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya ya Dok ya. Sekarang bisa dicicipi nih Dok, Today Bakery, produk dari Sida ini Dok. Iya, terima kasih. Ya, dan nanti minumnya ada air mineral Kimas ini. Kiai Haji Mas Mansur, ini singkatan Dok, ini produksi anak-anak panti asuhan KH Mas Mansur di Malang di bawah Amal Usaha Muhammadiyah. Ya monggo Dok ya. Terima kasih.
Ya, Maklumat Podcast kembali bersama Anda, bersama saya Rista Erviana Giordano dan juga Dokter Rengganis. Ya dok, tadi semakin tahu ya kita ya atas edukasi dokter ya, semakin tahu sahabat Maklumat podcast ini apa sih bahayanya TB ya. Terus tadi dokter juga menyinggung ya bahaya TB laten, itu apa yang dimaksud itu dok? Bahaya TBC laten itu apa ya? Jadi istilah TB laten itu digunakan untuk seseorang yang dia sebenarnya itu terinfeksi TBC tapi dia tidak menimbulkan gejala. Jadi tampak seperti orang normal aja gitu. Dan dia tidak menularkan, Mbak ya, seperti itu. Jadi kan kita itu orang itu terinfeksi TBC itu enggak langsung, tergantung imun kan. Jadi tergantung imun kita. Jadi enggak langsung terus habis kena TBC besok dia sakit TBC, enggak. Jadi sistem imun kita itu berusaha mempertahankan di dalam itu, seperti itu. Jadi meskipun kita ini ada kumannya, si imun ini kayak jaga gitu. Sehingga jadi perang ini ya, iya, perang antara imun sama ini ya, sama si kumannya ini Kumannya gitu. ini ya. Nah, tapi dia bisa aktif ketika kita itu mengalami mungkin beberapa kondisi seperti imun kita turun, khususnya pada pasien-pasien dengan seperti HIV, diabetes mellitus, atau pasien yang pengobatan dengan kanker, pengobatan atau imunoterapi seperti itu imunnya cenderung turun dan dia bisa aktif di situ. Jadi sehingga TB laten berubah jadi aktif, kemudian dia bisa jadi sumber penularan. Ini lebih berbahaya ya dok ya? Lebih berbahaya sebenarnya karena kita nggak terasa dia. Tidak nampak dan TB laten itu bisa terjadi pada 1 dari 3 orang seperti itu. Gitu ya? Iya. Itu solusinya kayak apa ini dok? Bagaimana solusinya? Solusinya ya kita harus ya menemukan ya, maksudnya selain tadi seperti gejala tadi. Kalau misalnya kita merasa kita deket nih kontak erat dengan si pasien TB atau apa sehingga kita bisa potensi TB laten, itu ya kita harus periksa seperti itu, tracing, melakukan pengobatan atau TPT, terapi untuk ada pasien-pasien TB laten seperti itu. Itu juga rentang waktunya untuk penyembuhannya itu berapa bulan? 6 bulan ya dok? Bisa 6 bulan atau sekarang ada beberapa obat itu yang cuman minumnya itu mungkin seminggu cukup 1 atau 1 kali seperti itu. Dan itu nggak boleh terputus ya, harus kalau pada TB konsisten. laten. Oh gitu, TB laten itu Maksudnya ya. TB laten Ini ya. TB laten ya. TB laten seperti itu namanya ada TPT, mungkin nanti akan dibahas di next gitu ya. tema ya. Ini kalau TBC yang TBC biasa ini 6 bulan ya rentangnya dok? Kalau TBC biasa memang minimal 6 bulan. Nanti itu minimal, bisa lebih ya dok ya? Bisa lebih, tergantung. Kalau dia TB-nya agak parah atau gitu miliar, TB iya yang lebih parah ya bisa jadi, atau MDR itu tadi ya bisa lebih dari 6 bulan seperti itu. Jadi peran keluarga ini penting untuk ngingetin minum obat ya dok iya, ya? Memang perlu sekali untuk peran masyarakat itu tadi, termasuk stigma juga. Kita ada yang sebagai pengawas minum obat, itu biasanya sekarang pemerintah lagi bikin seperti itu ya, pengawas untuk minum obat TBC ini sehingga pasien tuh tertib gitu untuk minum TBC. Bahkan sekarang mungkin ada juga yang pakai karena era digital ya, kadang-kadang itu juga by phone itu ya. kita bisa cek ini waktunya minum obat atau seperti ya, apa, karena memang nggak boleh bersentuhan ya dok ya. Ya kalaupun bersentuhan biasanya untuk petugas-petugas itu Pakai yang masker ya, sering itu pakai masker. Mereka juga kok misalnya memang sering seperti itu tadi pakai TPT. Tapi apa benar sih dok, penderita TBC ini kalau satu keluarga kan ya, katakanlah ada 4 keluarga di situ, 4 orang ya satu keluarga ini, kalau memang piringnya atau bekas gelasnya ini memang harus dicuci tersendiri ya dok ya, nggak boleh bergantian gitu juga? Enggak juga sih, enggak juga ya? Enggak juga. Jadi apalagi kalau TB laten kan dia nggak menularkan kan, jadi ya nggak masalah. Kalau TB aktif, kalau sudah pengobatan 2 minggu atau 2 bulan dia sudah nggak aktif menularkan kok Mbak, seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Tapi stigmanya masyarakat kalau memang belum sembuh takut gitu malah cenderung diasingkan. Padahal enggak sih Mbak, enggak harus seperti itu ya. Nanti yang pasti penderitanya harus pakai masker. Berarti itu sahabat Maklumat Podcast nggak benar ya stigma seperti itu ya. Iya, jadi kalau ada keluarga Anda yang menderita TBC aktif, itu sampai 2 minggu pengobatan secara nggak terputus itu sudah
nggak anu ya dok ya, nggak aktif nggak lagi, potensi sudah nggak anu ya. potensi untuk Jadi nggak usah takut, tetap aja diingetin tetap gitu ya. diingetin, terus pengobatan sampai tuntas dan sampai sembuh. Dan jangan dijauhi, kadang-kadang Jangan orang jauhin. dijauhi apalagi diasingkan, sering terjadi Betul. itu di masyarakat dok. Iya, janganlah kasihan soalnya ya. Jadi nggak benar dok ya itu ya. Iya, tidak benar Mbak. Jadi gini dok, terus TBC itu kan mematikan ya, tapi bisa sembuh. Bisa Ya. sembuh. Tapi untuk kumannya sendiri itu cuman pingsan atau bisa mati atau gimana dok? Bisa sembuh. Makanya itu tadi harus diobati sampai sembuh. Hmm. Jadi jangan minum obatnya berhenti. Pengobatan harusnya 6 bulan. Mungkin sudah enak 2 bulan kok agak enakan nih. Udah kan nanti ada juga evaluasi berat badan dan sebagainya seperti itu kan. Kok udah enakan terus putus obat. Kumannya itu pingsan ya, kalau di situ masih pingsan, masih bisa aktif lagi. Kalau putus obatnya Kalau putus tuh obatnya cuma pingsan ya? Iya, Hmm. gitu. Seperti itu. Kalau aktifnya tuh kan ini kan katakanlah ini orang ini lupa atau keluarganya lalai ngingetin itu ya. Iya, Itu benar, kuman kesadaran. aktifnya ini bisa timbul lagi tuh kapan itu dok? Wait Mbak. Boleh diretek nggak? Iya. Sorry. Iya. Kalau- Kuman aktifnya itu dok. Kan ini kan lupa, katakanlah lupa ya. Ini kan kumannya cuman pingsan nih ya. Kan bisa sewaktu-waktu juga aktif itu. Aktif lagi ya ketika dia imunnya udah mulai turun lagi, akhirnya dia aktif lagi. Seperti itu. Terusin aja ya. Terusin. Seperti Iya, itu. bentar ya. Ya itu tadi mulai yang itu tadi. Nanti kalau ada kaget lagi tak terusin aja ya. Oh iya, oke. Iya Mbak. Ya ini dok ya, di masyarakat ini kan udah banyak stigma yang negatif terhadap TBC nih. Yang orang yang pokoknya ada yang takut, ada yang mendekati takut kayak gitu. Ternyata lah akhirnya lupa ngingetin minum obat. Terus si pasien sendiri juga kadang lalai atau lupa minum obat juga karena nggak tertib gitu. Berarti kan ini kan kumannya pingsan ini ya. Iya. Nah kalau pingsan ini kan bisa Aktif aktif lagi. Itu kapan itu dok, rentang masanya bisa aktif lagi tuh dok? Bisa aktif lagi ketika dia udah mulai lagi imunnya lagi turun nih. Seperti itu. Nanti dia aktif lagi, akhirnya menularkan lagi dan kumannya lebih hebat lagi seperti itu. Dan itu jauh lebih berbahaya. Makanya jangan sampai kita lupa untuk mengingatkan, atau kalau misalnya kita penderita ya, kita juga mungkin di alarm atau seperti apa, ini waktunya minum obat seperti itu, sehingga jangan sampai lupa minum obat. Jadi kuman aktif ini kalau sudah kuman pasif, kuman yang pingsan ini kalau aktif itu lebih berbahaya dok. Lebih berbahaya. Karena sebelumnya kan dia sudah minum obat nih. Jadi si kuman ini sudah ngenalin nih si Obatnya tadi ya. si obatnya ini seperti apa gitu kan. Jadi dia kalau istilahnya bisa jadi bermutasi itu tadi. Akhirnya dia jadi resisten, dia jadi ya itu tadi. Tapi nanti kalau ngulangi lagi obatnya juga sama jenisnya. Enggak, gitu ya? lebih banyak lagi bisa, dan gitu dia ya. lebih banyak efeknya lagi kan. Maksudnya kan obat itu pasti ada efeknya ya Mbak ya. Maksudnya ada keluhannya mungkin ke pencernaan, ke liver dan sebagainya. Bisa komplikasi gitu. Komplikasi kemana-mana. Tapi ya tetap kan selama minum obat kan selalu kita ada pengawasan seperti itu. Tetap ada cek lab sebagainya untuk lihat fungsi liver dari urin seperti itu. Tetap ada Ya, pengawasan. dok, kalau umpamanya ada keluarga atau keluarga kita yang kena TB itu apa yang harus dilakukan oleh keluarga lain dok agar pasien ini bisa sembuh dan merasa didukung ya oleh keluarganya kan. Selama ini kan banyak keluarga malah menjauh atau mengasingkan itu dok. Itu Iya, bagaimana, memang dok? nomor satu itu kalau menurut saya support dari keluarga ya. Kalau kita sudah terkena TBC itu, jadi kita harus support si pasien ini. Selain dari mengingatkan, terus kita juga harus selalu memotivasi, kita harus selalu memberi kesadaran kalau ini tuh bisa sembuh gitu. Jangan berburuk sangka dulu, bisa sembuh. Asal itu tadi bersama-sama. Kita bersama-sama semangat. Jadi bukan hanya si pasien, si keluarga juga harus semangat. Kita minum obatnya secara rutin, diingatin dari keluarganya, mungkin ditambahin mungkin nutrisinya dan sebagainya. Mungkin rumahnya tadi bisa lebih dibersihkan, atau mungkin ventilasinya dibuat sirkulasi udaranya bagus. Seperti itu. Ya. Untuk merawat pasien TBC ini apakah ada makanan khusus dok? Kayak apa kalau umpamanya nutrisinya bisa terpenuhi gitu kan untuk meningkatkan imun tuh? Apa Kalau itu, Dok, makanan makanan khusus sederhana? kalau menurut saya enggak ada ya Mbak ya. Jadi ya apa aja sih sebenarnya selama dia nggak ada alergi ya. Maksudnya enggak ada alergi makanan. Terus kalau misalnya TB kan kadang batuk ya. Ya yang dihindari ya yang pemicu batuk-batuk aja. Kalau makanan khusus enggak ada sih. Yang penting ya nutrisinya dia terpenuhi sehingga daya tahan tubuhnya akan bisa meningkat.
kesembuhannya cepat tercapai dan pengobatannya harus teratur seperti itu. Kalau untuk pantangannya apa, Dok? Kalau dalam orang ini, si pasien ini kalau menderita TBC aktif tuh ya, apakah ada pantangan-pantangan Makanan untuk atau makanan gitu? Nggak makanan ada. enggak ada sih, Mbak. Apa aja boleh kalau menurut Kalau saya seperti makanan itu. ya. Kecuali pastinya ada alergi makanan ya. Alergi seafood ya jangan, ya udah. Kalau ada pantangan lain, umpamanya dia nggak boleh keluar gitu ya, itu ada ya? Oh, enggak ada sih, kecuali ya kalau memang dia sadar dia TBC, biar enggak menularkan ke orang lain ya gunakan masker seperti itu. Ya Dok, kita kembali Oke. lagi nanti ya Dok ya, Oke. dibahas lagi Dok Iya, ya. iya. Ini makan lagi Dok sekarang, nggak apa-apa Dok, Oh, dimakanin gitu Dok ya, dari terima Today kasih. by Tri. Monggo diminum juga loh Dok, biar tambah glowing air putih ini. Air putih ya, Mbak. Ya, makasih. Ya kembali di Maklumat Podcast bersama saya dan juga Dokter Ganis. Ya Dok, masih semangat ya Dok ya, Semangat. mengedukasi sahabat Maklumat Podcast ini ya Dok ya. Semangat, Mbak. Ya, ini untuk peran dari pengurus ya kayak RT, RW itu dari relawan seperti kan Posyandu ini Posyandu, bagaimana ini Dok? Nah, yang harus ditingkatkan ini Dok. Nah, itu berarti kan kita harus mengaktifkan peran serta masyarakat sih. Jadi masyarakat juga harus aktif ikut posyandu, kemudian RT RW ini juga harus aktif dalam apa ya, maksudnya edukasi ya. Mungkin edukasi dulu. Terus misalnya kalau posyandu nih anak-anak, jadi untuk mencegah penularan nih. Jadi anak-anak harus divaksin TBC atau BCG seperti itu. Jadi biar mereka itu nantinya nggak, kalaupun terkena TBC itu nggak sampai ke yang TBC parah seperti itu. Itu Nggak vaksin itu jatuh. gratis ya Dok ya? Gratis, vaksin gratis dan pengobatan juga gratis, Mbak. Seperti itu. Jadi silakan datang ke Posyandu ya, Iya, itu meminta ke Posyandu. untuk divaksin ya untuk anak-anak Iya, Dok ya. khususnya bayi-bayi biasanya baru lahir itu biasanya pasti itu masuk ke program wajibnya dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi dengan BCG. Ya gini saya minta tanggapan dokter ya ini ya. Ini kan Jawa Timur juga banyak kan Dok ya. 116.000 sekian itu kasus TBC ini Dok. TBC, Ini ya. apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Dok? Minta masukannya ini Dok. Yang pasti kan pemerintah sudah pasti ya menyusun rencana strategisnya ya untuk penanggulangan TBC ini sendiri. Kemudian perlu adanya regulasi, SOP, pedoman tentang pengobatan atau teknis pengobatan khususnya pada TBDO MDR seperti itu, atau ada lagi itu kan program yang tadi saya sebutkan itu juga TOS TB itu dari peran pemerintah itu juga sangat penting, temui pasien, temukan, obati sampai tuntas. Kemudian alhamdulillah sih kalau peran pemerintah ini sudah cukup bagus ya. Pemerintah menyediakan obat-obat secara gratis gitu loh. Jadi pasien itu nggak ada alasan sih untuk tidak berobat karena sekarang itu obat-obatan itu gratis. Memang kalau beli sendiri mahal ya seperti itu. Kemudian kalau pemerintah ya perlu adanya kolaborasi multisektor ya, bisa dengan berbagai pihak, bisa juga dengan universitas seperti kita gitu. Oke. Jadi untuk masyarakat yang kepingin tahu edukasi soal TBC atau anak-anaknya mungkin ya Dok ya, Oke. yang kepingin tahu lebih detail soal TBC dan TBC. bahayanya kayak bagaimana dan pencegahannya bagaimana, bisa lo daftar di Fakultas Kedokteran Iya, UMSIDA, benar, Universitas benar. Muhammadiyah Sidoarjo di Jalan Mojopahit Sidoarjo ya Dok ya. Mojopahit Sidoarjo. Kebetulan kan kita visinya ini adalah kedokteran pencegahan untuk khususnya untuk TBC. Jadi UMSIDA ini memiliki fakultas kedokteran. Saya yang ngomong ini benar. Iya, monggo Dok, Oh, silakan iya. dilanjut Dok. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa Oh, oke. ya. UMSIDA ini memiliki fakultas kedokteran yang memiliki keunggulan di bidang pencegahan khususnya adalah tuberkulosis paru. Nah, jadi di sini itu nanti penelitian, terus pengabdian masyarakat, riset seperti itu ya diharapkan. Untuk pengabdian masyarakat dari pihak universitas ada KKN, ada desa binaan TB dan sebagainya, atau mungkin kedepannya kita juga lebih Mbak, memanfaatkan teknologi dan digital, mungkin mahasiswa dengan dosen berkolaborasi untuk bikin kayak deteksi dini nih, tapi secara digital dan sebagainya seperti itu.
Deteksi dini secara digital. Itu belum Iya. dilakukan ya, Dok ya? Nantinya Mungkin itu ya? bisa ya seperti itu. Itu menarik sekali loh, Dok. Iya, semoga nanti mahasiswa di kedokteran FK Umsida dan atau dengan dosen-dosennya bisa Berkolaborasi ya. berkolaborasi, memberikan manfaat buat sekitar juga. Selain memberikan edukasi pastilah ya seperti itu. Ya, Dok, untuk tadi kan deteksi digital itu ya, itu kan menarik sekali itu ya Iya. untuk program itu ya. Ini kolaborasi antara dosen sama mahasiswa ya, Dok Ya ya? Ini? nantinya sepertinya kalau bisa seperti itu. Jadi berkolaborasi antara mahasiswa dengan dosen untuk dengan teknologi ini seperti apa inovasi-inovasi yang bisa diberikan. Mungkin seperti kayak pencegahan dengan penggunaan aplikasi digital atau sebagainya seperti itu. Tracing dan sebagainya juga Itu bisa. kalau untuk desa binaan sendiri tuh apa itu programnya tuh, Dok? Desa binaan TBC Iya, itu TBC jadi maksudnya. rencananya kami itu kemarin kita memang nyari yang dia desa binaan dari universitas sendiri, terus kemudian kita lakukan pembinaan sehingga bisa menurunkan ya, kita cari juga maksudnya dari situ kita dari puskesmasnya kita cari desanya mana nih kira-kira yang masih banyak penderita TB dan sebagainya. Nanti di situ kita bisa berkolaborasi, kemudian kita lakukan edukasi atau kita buat inovasi dan sebagainya sehingga desa binaan tadi bisa ada kemajuan. Kalau bisa malah bisa nol dari penderita TBC seperti itu. Optimis sih bisa 0, Dok. Soalnya udah kayak apa? Jawa Timur aja udah kayak gitu, Dok, Iya, jumlahnya. makanya kalau masih di tingkat desa semoga ya Mbak. Oh, gitu ya. Ya nanti pelan-pelan sambil kita sosialisasi ke lainnya sehingga nanti insya Allah Kabupaten Sidoarjo bisa kalau hilang ya karena nggak bisa ya kalau mungkin hilang atau gimana tapi Diminimalisasi bisa ya, Dok, ya. minimalisasi, iya seperti itu. Jadi ini turun lah. Umsida ini Seperti ada kerjasama atau sinergi dengan Pemkab setempat ini, Dok. Dinas Kesehatan kita juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan nanti seperti itu Mbak. Untuk desa binaannya sendiri itu, Dok. Iya. Itu udah berapa lama itu, Dok? Bagus sekali loh, Dok, ini. Kebetulan kan kami sebenarnya masih baru berdiri sih Mbak. Jadi nantinya akan kita lakukan ada desa binaan seperti itu. Jadi kami masih proses seperti itu. Masih proses gitu ya, Dok. Iya, iya. Iya. Jadi ini untuk para orang tua nggak usah ragu dari kuliah untuk menitipkan atau menguliakan anaknya di Fakultas Kedokteran Umsida ya, Dok, ya. Harus dong, nggak boleh Iya. ragu ya. Nggak boleh ragu ya. Karena juga universitasnya ini unggul ya, Dok, ya. Unggul. Dan ini banyak loh universitas yang membuka fakultas kedokteran tapi nggak punya rumah sakit ya. Tapi kalau di Umsida atau di perguruan Muhammadiyah ini ya, khususnya Umsida ini di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ini sudah ada rumah sakitnya, udah banyak rumah sakitnya di bawah Perserikatan Muhammadiyah. Betul kan, Baik. Dok? Banyak sekali. Jejaringnya kita banyak sekali rumah sakit Muhammadiyah. Ya, salah Bukan satunya hanya di Khotijah, ya. Sidoarjo, iya. Itu kan rumah sakit pendidikan utama kita pakai rumah sakit Siti Khotijah Sidoarjo. Tapi jejaringnya di seluruh rumah sakit Muhammadiyah khususnya di Jawa Timur seperti itu. Jadi nggak usah ragu sekali lagi ya, Dok, dengan biaya yang ya bisa dikatakan terjangkau ya, Dok, ya. Betul ya. Terjangkau, ayo. Ini paling terjangkau lah. Ya, Dok, untuk harapannya ke depan ini, Dok, kan Indonesia ini kan peringkat kedua setelah India ya, dengan setiap tahun 1 juta kasus terus bertambah. Ini harapannya dokter apa sih, Dok, ini untuk merealisasikan generasi emas itu, Dok? Iya. Seperti yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo itu. Ya, harapan saya ya, maksudnya harapan kita semua memang infeksi menular TBC khususnya, karena infeksi menular kan banyak nih, apalagi kita daerah tropis ya, khususnya TBC ini bisa turun, mungkin tidak hilang ya seperti itu, tapi bisa turun. Nah, gimana caranya? Kita harus ikut proaktif dalam program tersebut, gitu, sehingga bisa tercapai Indonesia bebas TB harapannya ya di 2030 seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk periksa jika ada keluhan. Ya, untuk kita saya bertanya lagi ya, untuk koordinasi fasilitas kesehatan di Sidoarjo khususnya atau di Jawa Timur pada umumnya kayak apa, Dok? Untuk menunjang untuk pasien TBC ini, fasilitas kesehatan itu. Sekarang koordinasi ya, sekarang itu pasien TBC itu sebenarnya terpantau ya. Sekarang ada sistem dengan digital sudah ada sebenarnya untuk pelaporan. Jadi dari pihak klinik, karena sekarang semua juga sudah rekam medis kan gitu.
klinik, kemudian fasilitas kesehatan, sampai ke rumah sakit, semuanya saling bersinergi ya untuk program untuk pengobatan dan sebagainya. Kemudian saya rasa kayak dinas kesehatan itu juga sering mengadakan pelatihan seperti itu kan. Jadi sebenarnya ini sangat usahanya dari kita itu, dari tenaga kesehatan itu sudah, kalau menurut saya sih ya sudah maksimal ya belum mungkin maksimal belum ya, tapi sudah banyak gitu loh untuk penanggulangan TBC. Ini menurut dokter ini sosialisasinya kurang apa enggak sih dok? Kok banyak masyarakat yang masih ada stigma negatif dan TBC ini bertambah terus setiap tahun itu? Iya sih, kalau menurut saya sosialisasinya masih kurang sih seperti itu. Makanya tadi peran serta RT, RW ya, terus masyarakat harus aktif di posyandu. Posyandu kan bukan hanya untuk balita mbak, maksudnya nah itu yang lansia. Masyarakat nggak tahu ternyata posyandu itu bukan hanya untuk anak-anak balita ya, tapi juga untuk lansia dan gitu. Mereka yang beresiko. Biasanya kan apalagi sekarang diabetes itu kan juga banyak ya mereka, dan orang-orang diabetes sangat beresiko untuk terjadinya TBC. Iya dok, terima kasih dokter Rengganis atas edukasinya, atas pencerahannya. Ini menginspirasi masyarakat dan juga sahabat Maklumat Podcast. Iya, terima kasih. Kapan-kapan datang kembali ya dok? Iya, satu lagi pesan, jangan ragu untuk berobat, harus sampai sembuh. TBC bisa sembuh, bisa disembuhkan. Jadi jangan khawatir bahwa TBC meskipun mematikan tapi bisa disembuhkan asal pengobatan sampai tuntas, sampai sembuh. Ya, demikian Maklumat Podcast kali ini yang dipersembahkan oleh Today Bakery dan juga Kimas Air Mineral. Tonton terus Maklumat ID dan jangan lupa share, like, komen dan juga subscribe. Saya Rista Erviana Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.